yang mana kalau kita cermati ya, bahwa beberapa konsep perhitungan itu sebenarnya tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda prinsipnya. Namun ada beberapa hal sudut pandang yang selama ini mungkin ketika Anda mempelajari ekonomi konvensional atau ekonomi umum, ya, itu belum tergali atau diperhitungkan ya dengan aspek ekonomi. Sebenarnya kita sudah merasakan atau menyadari manfaat sumber daya alam. Bagaimana juga kita di dalam agama disebutkan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, ya, dan kita harus bertanggung jawab terhadap bumi ini. Namun dari sisi ekonomi sering dibenturkan antara bagaimana ekonomi dengan kelestarian alam itu saling tarik menarik. Kalau Anda mau kaya, Anda harus mengorbankan alam. Ya, kalau Anda mau mendapatkan kesejahteraan, alam yang harus Anda rusak. Nah, di sini sebenarnya kita mencoba untuk menyelaraskan prinsip itu. Tidak harus sumber daya alam kita korbankan untuk mendapatkan kesejahteraan, ya. Baik, kita dulu nih. Sebelumnya Anda semua saya pikir bukan suatu hal yang baru ya teknik discounting ini, ya. Ini sudah Anda pelajari pada beberapa mata kuliah yang lain, ya. Saya kemarin tanya juga ke kelas yang lain, Anda sudah mempelajari teknik ini banyak sekali sebenarnya, salah satunya di manajemen keuangan, ya. Namun ya saya akan coba nanti kita mengulangi lagi apa sih menjadi saya nggak muncul ininya nih. Saya coba ini lagi. Oke. Konsep discounting dan opportunity cost ini adalah sebuah konsep yang diadopsi dalam konsep konvensional yang mana ini juga menjadi fenomena yang kita hadapi dalam sehari-hari. Nanti ada 3 pokok bahasannya, apa itu discounting, pengaruh diskon rate terhadap ekstraksi sumber daya alam, dalam kita dalam proses perencanaan kebijakan publik itu bukan waktu yang dalam rentang waktunya, ya. Anda mungkin mendengar beberapa kebijakan istilah-istilah RPJMN, ya. Nah, RPJMN. Nah, kalau coba Yuda, halo, ya. Nah, kalau tadi menengah maka RPJP adalah dengan jangka panjang, itu biasanya 20 tahunan, ya. Namun sebenarnya bukan hanya itu, ya. Kita melakukan perencanaan sebuah wilayah ruang publik, terlebih khususnya misalkan sumber daya alam, contohnya kegiatan penanaman one man one tree, ya, menanam pohon. Berapa lama pohon itu baru bisa dipanen misalkan atau bisa dimanfaatkan? Yang pohon jati ya di atas 20-30 tahun, kata bisa sampai ratusan tahun, ya. Namun kegiatan konservasi atau menanam pohon tersebut manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, ya. Saat ini kita merasakan manfaat-manfaat sumber daya alam adalah campur tangan dari orang-orang terdahulu kita, ya. Nah, jadi ini perlu ada proses monetizing atau perhitungan dari secara ekonomi, ya. Kenapa? Karena seiring dengan berjalan waktu, ya,
dari sisi biaya dan manfaat itu juga akan berubah. Ya, mengapa itu berubah? Ya, misalkan kalau kita lihat, nah, pencemaran konteks yang pertama misalkan ya, pencemaran air dan udara, ya, lalu juga kerusakan lingkungan lainnya, ya, misalkan kehilangan aneka-ragaman hayati tertentu, ya. Saat ini kan kita udah sangat sulit menemukan hewan-hewan. Coba Anda masih lihat nggak kunang-kunang di sekitar wilayah Anda? Daerah mana Anda yang, atau Anda pernah lihat kunang-kunang? Nggak pernah, Pak. Kenapa kemarin saya kebanyakan kuliah gitu ya, kunang-kunang kepala saya gitu. Itu karena stres ya. Coba ada nggak daerah Anda sekarang yang masih ada kunang-kunangnya? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kapan terakhir seingat Anda pernah melihat kunang-kunang? SD, Pak. Ya, loh, Fikri, kamu posisi di mana, Fik? Saya Tuban, Pak. Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur ya. Di sana pasti banyak hutan, banyak sawah ya daerah kamu ya. Iya, Pak. Kanan sawah, kiri hutan, Pak. Iya, tapi kenapa sekarang tidak ada kunang-kunang lagi, Fik? Nah, itu kurang tahu, mungkin udah terlalu tercemar gitu, Pak. Sungainya juga. Anda tahu, kunang-kunang itu adalah salah satu indikator pencemaran udara dan tanah yang paling sensitif. Ya. Jadi Anda tidak akan bisa melihat kunang-kunang lagi di wilayah Anda. Nah, Anda masih beruntung SD masih melihat kunang-kunang. Anak saya sekarang, yang lahir, yang sekarang udah SD, ditanya kunang-kunang nggak tahu. Dia pernah menanyakan ketika mungkin Anda pernah nonton film Good Dinosaurs, pernah dengar nggak? Pernah nonton nggak, ada film animasi ya, Good Dinosaurs ya? Nah, itu kan dia nanya, ayah itu apa ya katanya? Kok ada serangga? Itu kan film animasi ya. Ada serangga yang mana kan ketika dia sama yang anak kecil dia bertemu itu ada sebuah apa ya? Kok bintang kok ada di tanah gitu katanya. Saya berpikir rupanya memang ya ini adalah kita nggak usah berbicara badak, kita tidak usah berbicara burung elang Jawa, kunang-kunang aja yang selama ini Anda pernah dengar. Anda bisa bayangkan kenapa itu terjadi? Karena udara di sekitar kita udah rusak, ya enggak? Karena air dan tanah kita sudah tercemar, ya. Nah, itu kenapa? Ya itu mempengaruhi ya generasi masa depan, dia tidak melihat lagi ya bagaimana indahnya. Saya kalau saya dulu kunang-kunang itu saya tangkap taruh di botol air mineral itu kalau malam-malam kan itu bisa terang kan. Itu. Saya tadi malam, Pak. Ah, di mana tuh? Coba. Siapa tuh tadi? Iqbal. Kamu di mana, Bal? Sulawesi, Pak. Wih, iya Sulawesi. Sulawesinya tepatnya di mana kau? Sulawesi Tenggara, Pak. Di kotanya? Di Kabupaten Konawe, nah. Oh, nah Konawe ya. Kalau ditanya itu saya juga nggak tahu, saya belum pernah ke sana, ya nggak? Ya, ya mungkin di wilayah-wilayah tertentu kalau di Bogor mungkin Anda kalau ke Gunung Salak masih ada, ya. Nah, jadi bersyukurlah yang Iqbal masih merasakan kunang. Jaga itu, ya lokasi Anda ya supaya anak cucu Anda juga melihat ya. Saya di Bogor udah nggak melihat lagi. Ya padahal lumayan kan Bogor cuaca, apalagi di Jakarta ya. Jakarta udah pasti udah sangat sulit. Nah, itu ya. Oleh karena itulah konteks yang kedua ini kita perlu investasi ya. Investasi untuk melindungi lingkungan alam itu. Namun dari mana biayanya? Salah satunya dengan pajak. Tugas Anda nih bagaimana perhitungan pajak. Bagaimana nanti kita perlu memperhitungkan biaya untuk menjaga lingkungan kita agar pelestarian sumber daya alam yang kecil aja tadi seperti kunang-kunang itu bisa terus dijaga ya. Nah, dari sisi apa istilahnya konsumsi seringkali ya pada konteks satu tadi ya. Nih, hilangnya sumber daya alam, pencemaran. Mengapa ini terjadi? Karena apa? Karena ini manusia itu ingin mengkonsumsi untuk sekarang ya. Jadi dia tidak memikirkan generasi yang akan datang ya. Jadi mereka menganggap time preference mereka itu positif, menganggap bahwa konsumsi sekarang itu lebih berharga daripada nanti. Maksudnya gimana sih Pak?
ada sebuah pohon, ada sebuah hutan, ya lahan yang banyak hutannya. Mereka berpikir ya daripada saya biarin pohon ini nggak ada manfaatnya menurut mereka ya, mending saya babat, saya jadikan ini pabrik. Ya. Maka yang dia rasakan kan saat ini ya, Anda pernah melihat ya banyak sekali kemarin-kemarin yang orang kaya mendadak gara-gara lahannya itu kena alih fungsi gitu ya. Tapi bukan itu konteksnya. Tapi bagaimana orang melihat bahwa nilai saat ini itu menurut lebih daripada dia biarin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Oleh karena itulah sekarang kita lihat banyak fenomena orang menebang pohon dengan semena-mena. Bukan berarti pohon itu tidak boleh ditebang ya. Nanti bukan berarti nanti ikan yang ada di laut tidak boleh kita tangkap ataupun sumber daya itu tidak boleh kita ekstraksi. Namun nanti dengan ekonomi sumber daya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan menghitung berapa rate-nya, berapa lajunya ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan teknik discounting ini. Ya. Jadi itu orang-orang yang memikir seperti ini, dia akan membawa masalah untuk generasi yang akan datang. Nah, konteks yang kedua, nah ada orang yang berpikir kita harus investasi tadi ya untuk memberikan manfaat generasi mendatang. Ya. Namun investasinya itu bagaimana dari sisi ekonomi? Nah, itu mempertimbangkan opportunity cost of capital ya. Jadi biaya opportunity, biaya korbanan dari modal tersebut. Kita harus memikirkan misalkan dari sebuah lahan ini, jika kita ingin ini terus dijaga keberadaannya, maka kita harus menghitung-hitung ini secara ekonomi, layak nggak ini terus dijaga atau layak nggak ini terus dibiarkan, daripada misalkan kita alih fungsikan ke yang lebih real kalau menurut kita lihat dari sisi ekonomi directnya atau ekonomi use value-nya langsung terlihat ya. Nah, ada hitung-hitungannya. Salah satunya adalah indikator dari cost of benefit ini adalah perhitungan yang pekan sebelumnya kita ajarkan. Jadi rupanya fungsi sumber daya alam itu supaya nilainya naik ya. Tadi ya, kunang-kunang itu bisa kita valuasi loh, ya enggak? Kemarin ada namanya bequest value, nilai warisan, ya enggak? Kan kita bisa mewarisi, ya, kunang-kunang itu bisa kita nilai ya, rupiahnya. Yang tadinya enggak ada nilainya kita nilai, sehingga nilai sebuah sumber daya itu dia lebih mahal. Ya, sehingga orang akan menghitung dari sisi benefit cost-nya, oh ternyata ini layak untuk dilakukan perlindungan atau penjagaan atau minimal pemanfaatan yang harus dengan lebih ramah lingkungan. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya. Discounting sebenarnya adalah sebuah transformasi aliran moneter. Sebenarnya Anda sehari-hari ini merasakan, ya enggak? Coba misalkan Anda kan pasti tahu apa itu discounting, udah pernah mendengar ya. Coba misalkan Andi ya. Andi Ardiansa. Ada Andi? Ada, Pak. Saya nggak kelihatan karena rambut kamu ketutup itu. Nah, oke. Andi, kamu merasakan fenomena discounting ini dalam sehari-hari, kira-kira apa contohnya? Ada nggak kamu merasakan bahwa nilai uang itu sebenarnya terjadi apa? Transformasi atau perubahan antar waktu? Apa contohnya? Maksudnya perubahan nilai gitu, Pak? Perubahan nilai antar waktu, nilai uang, ada perubahan nilai uang antar waktu. Ya. Nah, sebenarnya sehari-hari Anda sudah merasakan itu. Apa contohnya? Oh, ini, Pak. Paham nggak? Dulu permen 505, sekarang 500. Itu yang ingin saya tanyakan. Dulu Andi waktu SD kelas 1 berapa? Masih ingat nggak uang jajan Andi? 500 perak, Pak. 500. Sekarang adik Anda atau saudara Anda yang SD berapa kira-kira? Dia mau sekolah baru uang jajan berapa kira-kira? 10.000. Betul, ya. Anda bisa bayangkan Andi, 500 rupiah zaman Anda SD, itu berarti setara dengan 10.000 tahun 2020-an sekarang. Ya enggak? Itu adalah sebuah proses discounting nilai uang.
Sehingga menurut Andi sebenarnya uang itu kalau dilihat lebih berharga masa lalu atau masa kini? Nah, ini pertanyaannya. Masa lalu lah, Pak. Betul, ya. 500 dahulu itu Andi bisa beli, mungkin bisa beli jajan bakso, ya enggak? Saya ingat dulu ketika saya SD itu ada uang Rp25. Rp25 itu saya bisa beli permen, ya. Kalau Rp250 itu udah beli bakso dulu zaman saya. Wah, udah jajanan dikasih 5 itu udah sultan lah kalau di zaman saya masih SD dulu. Sekarang anak kecil nggak ngerti itu uang 500 samaan gitu ya. Apalagi sekarang, ya Allah, itu anak-anak sekarang itu anak-anak Free Fire itu taunya top up minimal 20.000 kan. Ya Allah, kata saya. Itu udah nggak apa ya, itu semakin tidak berharga dari sisi. Jadi betul, zaman dulu berharga dibandingkan dengan atau kalau kita balik lagi, masa sekarang itu lebih berharga daripada masa depan. Artinya apa? Sumber daya yang kita miliki sekarang, harta yang kita miliki sekarang, ya, atau apapun semua yang kita miliki saat ini itu harus benar-benar dijaga, ya nggak? Karena itu berharga. Kalau orang menganggap ini nggak berharga, maka dia akan habiskan sekarang juga, ya nggak? Dia akan menggunakan itu untuk kebutuhan sekarang. Itu yang kalau kita lihat bagaimana orang tanpa merasa bersalah dia membuang sampah ke sungai, dia melakukan penebangan liar di hutan tanpa ada proses perhitungan atau memikirkan banyak sekali, bukan hanya manusia ya, tapi alam ini tergantung pada keberadaan. Itu kalau lihat tuh Putu, nah itu ya, Putu itu air terjun mana tuh Putu? Belakang kamu Putu? Air terjun dekat rumah saya, Pak. Yang benar Put. Iya, Oke. dekat dari rumah, Pak. Enak banget ya. Saya kemarin ketika Lebaran kan bingung mau kemana ya, mau liburan. Akhirnya saya ngajak anak saya ke daerah Ciampea, daerah kaki Gunung Salak ya, sama seperti Putu itu ya. Jadi liburannya mandi di air terjun dan lain-lain ya, itu merasa sangat dingin. Itu sangat berharga ya. Ya. Itu Putu pasti berarti Putu lokasinya. Rumah kamu daerah mana Put? Bali Utara, Bali. Pak. Bali Utara. Oh iya, Bali Utara ya, masih asri alamnya ya. Bali itu adalah salah satu provinsi yang neraca airnya minus ya, kekurangan air terutama karena banyak kebutuhan untuk pariwisata termasuk pertanian. Betapa sangat nikmatnya hidup anak-anak kecil di daerah Putu ya, nggak bisa mandi di air terjun ya, bisa dengan bahagianya ya. Kalau sekarang anak-anak kota gimana? Kalau mau berenang ya harus bayar minimal 20.000 ke kolam renang. Ya, itu pun tidak senikmat dan seindah rasanya kalau mandi di air terjun. Jaga semua sumber daya alam yang dirasakan ya. Putu saat ini ya harus bisa menjaga alam itu Put, supaya air terjunnya tetap asri ya. Nah, ini yang menjadi salah satu kita akan lakukan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ya. Jadi discounting ini menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini Anda bisa baca sendirilah ya. Nah, intinya adalah ada 4 hal pencerminan discounting ini. Ya, yang pertama, dalam periode waktu saat ini dan masa datang akan terjadi perubahan tadi ya, nilai uang katanya. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara dari sisi ekonomi berarti ada perubahan nilai dari sisi cost and benefit, ya, biaya dan manfaat. Maka nanti di akhir perkuliahan ini kita ingin simulasikan adanya pelatihan cost benefit analisis. Sebenarnya Anda sudah pernah ya, nanti kita hanya mengulangi saja. Karena apa? 10.000 ya dalam jangka waktu 5 tahun itu akan, misalnya proyek kita umurnya, apalagi tadi ketika kita berbicara perencanaan sebuah wilayah penjagaan sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam, biasanya waktunya lebih dari 5 tahun ya, atau bahkan bisa sampai 10, 20 sampai 50 tahun. Yang kedua ya, discounting ini juga akan mengatur perubahan laju konsumsi ya, jika misalnya tidak ada intervensi ya, misalkan
intervensi ya ada keputusan pemerintah untuk melarang pemanfaatan sesuatu hal. Tapi kalau itu tidak ada, maka discounting bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat laju perubahan konsumsi. Karena apa? Jika konsumsi kita lajunya itu cepat, nah nanti kalau kita nanti Anda akan ada belajar nanti di ekonomi perikanan nanti setelah UTS nantinya. Anda akan belajar di ekonomi sumber daya hutan, sumber daya air. Bagaimana? Terutama perikanan ya kalau Anda bisa bayangkan. Bayangkan ikan itu kan dia makhluk hidup yang bisa beranak pinak. Tapi boleh nggak kita nangkap ikan? Ya boleh ya, nggak, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Tapi gimana kita bisa menangkap ikan dengan berkelanjutan? Ya nanti ada Anda belajar hitung-hitungannya meskipun tidak mendalam ya. Bayangannya adalah kita menangkap ikan itu ya yang gede-gedenya aja dan nanti jumlah yang ditangkap itu setara dengan jumlah yang dilahirkan maksudnya, yang bertelur, yang menetas. Sehingga ikan itu akan selalu ada. Begitupun misalnya pohon. Gimana kita bisa menebang pohon? Pohon boleh kok ditebang. Tapi gimana caranya? Jangan tebang habis langsung sekaligus. Pilih tebang yang gede-gedenya. Terus juga kita bisa menghitung berapa jumlah meter kubik hutan yang boleh ditebang, kayu yang ditebang di hutan tersebut seiring dengan laju pertumbuhan kayu tersebut. Nah, jadi nanti itu sehingga akan berkelanjutan, ada gantinya terus. Yang ketiga adalah nilai konsumsi marginal maksudnya ya. Bagaimana tambahan konsumsi itu semakin lama itu kalau bisa harus sesuai dengan utilitas. Ini nyambung yang keempat ya. Ya. Utilitas ya. Karena nomor 3, konsumsi itu kita semakin lama sebenarnya konsumsi kita makin banyaknya meningkat. Ini contohnya apa sih ilustrasinya? Anda kemarin yang Muslim kemarin ketika puasa ya. Wah, Anda puasa sore-sore jalan ngabuburit ke pasar ya. Wah, lihat kira-kira kalau di pasar apa yang sering Anda beli gitu ya. Nah, misalnya perempuan ini mungkin ya. Coba siapa ya? Sasha. Kamu kalau kemarin pas puasa jajanan bukaan yang favorit kamu beli apa aja biasanya, Sasha? Es dawet, Pak. Wih, aduh, es dawet. Apalagi kira-kira selain es dawet? Itu getuk lindri. Wih, kamu dari mana sih? Jawa Tengah, Pak. Oh iya, enak-enak tuh. Terus apa lagi? Nah, terus itu apa namanya? Puri, tiwul, kayak gitu sih, Pak. Oh, tiwul ya. Oke, nah coba misalnya Sasha tadi beli es dawet ya, terus getuk sama tiwul ya ketika di pasar. Pulang-pulang bawa ke rumah gitu ya. Ketika azan ya, apa yang pertama kali diminum? Apa dimakan oleh Sasha? Mungkin dawetnya ya enggak? Nah, ketika minum, iya dawet itu ketika tegukan pertama dawet itu adalah nilai konsumsi yang paling tinggi ya. Jadi marginal utility-nya itu tegukan kedua masih enak, enggak? Itu naik terus marginalnya. Tapi setelah habis 1 gelas misalnya, ya, tambah lagi tadi tiwul, tambah lagi apa ya, pasti makin lama kepuasannya, utilitasnya juga makin menurun, ya enggak? Jadi marginal utility-nya makin menurun. Oleh karena itulah sebenarnya ini juga menjadi hikmah bagi kita. Sesungguhnya dari teori ekonomi juga semakin kita serakah itu justru tingkat kepuasan kita akan semakin menurun. Betul tidak? Itulah sebenarnya ya kita harus ya pas-pas aja ya enggak. Kita istilahnya serakah mengambil alam, selangkah kita memanfaatkan apa istilahnya potensi sumber daya yang ada itu tidak berbanding lurus dengan preferensi peningkatan utilitas ya. Oleh karena itulah nanti ketika didiskonto ini juga akan menjadi rem tanda kutip ya. Bagaimana kita harus mengerem konsumsi kita agar kita menjaga utilitas kita itu tetap tinggi ya. Kita menjaga agar sebenarnya manusia itu hanya butuh sekian ya. Makanya dengan inilah nanti hitung-hitungan ini akan menjadi discounting, ini akan menjadi dasar dalam perhitungan pengelolaan sumber daya alam.
Ini tadi sudah disampaikan bagaimana time value of money, makin lama dia uang itu secara nilai ya value-nya naik ya. Tapi tadi sebenarnya sudah saya tanyakan ya, secara prinsip dasarnya apakah ini menunjukkan adanya kenaikan nilai uang sebenarnya? Ya. Tapi justru sebenarnya ini menunjukkan makin bertambahnya waktu, uang itu makin tidak berharga ya. Karena dari sisi angka yang sama ya, misalnya uang yang di sisi posisi di sini ya, seiring berjalan waktu dia akan tidak bisa lagi membeli barang yang karena nilainya akan terus naik ya. Oleh karena itulah mau tidak mau dalam proses perencanaan sumber daya alam ya, yang berhubungan dengan uang, time value of money dan discount rate ini perlu kita perhitungan. Ini sebenarnya ilustrasi lainnya ya. Mengapa inflasi ya? Tadi siapa tadi yang mencerita bahwa sekolah ketika SD dia Rp500 masih bisa jajan ya. Sekarang Rp500 udah, saya di daerah-daerah tertentu ya, mungkin di Papua ya, daerah-daerah inflasinya tinggi, itu uang 500 itu nggak ditemukan ya. Uang paling kecil itu Rp5.000 ya, karena nggak makanya kalau orang Papua misalkan pindah ke Yogyakarta itu heran-heran dia ya, uang 10.000 di Jogja masih bisa makan siang, di Papua itu 10.000 itu bisa beli permen doang ya. Jadi inflasi itu bukan hanya dari sisi waktu, di daerah juga berbeda-beda, yaitu kita menemukan. Yang kedua adalah discounting ini juga perlu kita memperhitungkan untuk reinvestasi ya. Karena dengan itu kita bisa memilih mana investasi kita yang paling menguntungkan. Oh, yang sini salah satunya. Oh, misalkan saya bikin mall, beli rumah, misalkan investasinya berapa persen tahun, beli emas ya berapa persen deposito misalkan berapa persen. Nah, itu bukannya bisa hitung-hitungan. Yang ketiga adalah resiko ya. Jadi nanti kita juga bisa karena resiko dan ketidakpastian itu selalu meningkat setiap tahun, apalagi tidak ada yang pernah menyangka 2 tahun yang lalu kondisi kita seperti ini, ya enggak? Tiba-tiba ada COVID. Ya. Kita tidak pernah menyangka bahwa kenangan yang kadang-kadang Anda malas kuliah, capek harus berangkat ke kelas, saat ini dirindukan, ya enggak? Kangen bisa makan bareng sama teman-teman di kantin, saat ini itu suatu nostalgia yang benar-benar terasa berharga. Ya, ini ketidakpastian itu begitu tinggi. Belum lagi kalau kita dari sisi ekonomi, betapa banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang itu tidak bisa mengatasi ketidakpastian COVID ini, akhirnya bangkrut. Ya. Mungkin Anda pernah dengar, ada baru dengar Juni atau Juli ini salah satu supermarket di Indonesia itu Giant itu akan tutup, ya enggak? Itu dan banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang bangkrut. Nah, ini salah satu discounting ini juga bisa menjadi alat untuk menjaga ketidakpastian itu. Oke ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, nanti sebelum saya mulai nanti Anda siapkan nanti baik pulpen atau kertas ataupun bolehlah langsung di laptop, nanti kita akan simulasi perhitungan present value dan future value ya, 2 hal ini. Tadi ketika saya tanya misalkan Anda nilai sekarang dibandingkan nilai 10 tahun yang akan datang. Nah, misalkan 10 miliar 10 tahun yang akan datang ya, kalau dinilai dengan nilai sekarang kira-kira lebih besar apa lebih kecil menurut Taufik? Coba Muhammad Taufik ya. Jadi ada present value dan future value ya. Ini ada konsepnya compounding dan discounting. Kalau kita ingin melihat kacamata, kita berdiri present value, ingin menilai masa depan, itu dengan teknik compounding namanya. Kalau misalkan kita ingin melihat nilai masa lalu ya dibandingkan nilai sekarang,
itu discounting. Ya. Contohnya saya mau tanya nih, Muhammad Taufik misalkan dijanjikan 10 miliar 10 tahun yang 1 miliar lah, 1 miliar 1 tahun 10 tahun yang akan datang, ya ingat 1 miliar 10 tahun yang akan datang. Nah, kira-kira kalau dilihat dari kacamata sekarang present value itu nilainya lebih besar 1 miliar atau lebih kecil dari 1 miliar, Taufik? Lebih kecil dari 1 miliar, Pak. Nah, betul ya. Jadi gitu teman-teman, lebih kecil nilainya ya. Karena apa? Nanti dengan teknik discounting. Begitupun sebaliknya ya. Nilai yang kita miliki 1 miliar sekarang, kalau di present value saat masa depan, itu bisa nilainya lebih besar. Ya, jadi compounding dan discounting ini, saya pikir Anda juga sudah pernah mendengar istilah ini. Caranya, instrumennya adalah discount rate, suku bunga. Ya, suku bunga macam-macam, cara penentuannya. Ya, nah ini salah satu contohnya. Coba. Compounding faktor ya rumusnya future value dikali ya present value dikali dengan compounding faktor. Nah biasanya untuk future value ya, nilai masa depan kita menggunakan lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau nilai sekarang kita telaah ke masa depan pasti nilainya lebih besar. Makanya dia dikali lebih. Jadi future value nilai sekarang dikali dengan 1 tambah suku bunganya berapa, misalnya kalau 10 berarti 0,1 dipangkat dengan kalau 10 tahun yang akan datang 10 ya. Ini contohnya ya. Seorang mendepositkan uang, nah biasanya kalau Anda kan kalau deposito itu sebenarnya namanya future value ya. Kalau Anda bermain saham enggak juga sih, kalau itu saham kan bisa juga sih mirip ya, tapi lebih cepat ya. Kalau yang aman dan jelas timing per year-nya adalah deposito. Yes. Anda punya uang depo 10 juta dengan diskon diskon rate-nya 10%, berapa 5 tahun yang akan datang? Ternyata setelah dihitung jadi 16 juta. Ya. Nah, jadi memang deposito ini sangat menguntungkan dan aman. Salah satu instrumen yang menguntungkan dan aman, ya. Dan ini bisa dipilih jika suku bunganya itu lebih tinggi dibandingkan misalkan Anda buka usaha atau Anda melakukan investasi di bidang lainnya. Namun kalau ada yang lebih tinggi dari 10%, maka Anda bisa lagi memilih misalkan investasi Bitcoin. Ada yang main Bitcoin ya di sini. Arya, Pak. Wah, mana? Wah, pasti lagi merana ini sekarang nih, Bitcoin lagi turun nih. Ya. Wah, Arya, kamu main Bitcoin, Arya? Iya, Pak. Kamu udah punya berapa ininya? Udah berapa lama mainnya? Lagi nggak megang banyak, Pak. Soalnya lagi turun kan. Jual atau Iya. kamu mining atau trading? Kalau ini lagi trading dikit-dikit, Pak. Ya, iya. Sekarang hati-hati ya. Lagi pada turun ini. Mungkin banyak orang jual juga ya. Nah, itu memang kalau Bitcoin, kalau Anda mining itu seperti bekerja, tapi kalau trading itu suku bunganya bisa berubah per hari, ya enggak? Kalau itu. Jadi memang, tapi kan kalau lagi naiknya, wah itu bisa kayak mendadak gitu. Ya, wah Arya ini berarti sultan juga nih, dia nih punya banyak Bitcoin, tapi sekarang lagi miskin dia, nggak usah ditagi-tagi ya uang traktiran. Lagi stres dia berarti sekarang. Nah itu compounding tuh. Nah kalau diskon faktor itu lebih kecil tadi ya, lebih kecil. Kalau tadi dikali, sekarang dia dibagi ya, jadi present value ya, rumus yang tadi aja dibalik ya. Nah, ini pasti udah tahu lah. Ini menjadi contoh-contoh yang bisa kita lihat ya. Dari 100 juta kalau suku bunganya 12%, maka jika dihitung 5 tahun dengan yang akan datang, nilainya nggak lebih dari setengahnya, lebih sedikit, hanya 56 juta. Ya, nah ini
Ini dengan menggunakan discounting. Baik compounding dan discounting itu kita akan manfaatkan perhitungannya nanti. Tapi nanti yang akan lebih banyak kita gunakannya adalah discounting ini dalam proses perhitungan kelayakan usaha misalkan ya. Oke, sebagai pemanasan contoh-contoh dulu perhitungan. Silahkan coba. Ini menggunakan compounding apa discounting ya. Coba Anda hitung berapa nilainya. Ya. Yang udah silahkan tulis di chat. Jadi seseorang mendepositkan uang 50 juta, suku bunganya 10%. Nah, kira-kira kalau 7 tahun lagi berapa tuh uang jadinya? Oke, udah tepat kita. Nah, 97 juta. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda punya uang nganggur tadi ya, kalau nggak mau resiko tinggi seperti Arya ya main. Nah, ini ada yang salah nih, minus. Ya, Ayu. Kenapa kok bisa minus? Coba aku pencet Pak minusnya, Pak. Oh, ya, takutnya. Kok aneh juga, mesti bingung kok bisa minus gitu ya. Nah, kalau mau aman, mau ongkang-ongkang kaki, punya uang seperti kalau mungkin ada Anda keluarga yang kena gusuran saat ini, ya enggak? Kena apa kemarin di mana tuh yang kaya mendadak satu desa itu ya. Kalau Anda beli mobil, beli apa? Ada yang beli mobil langsung 3 gitu, dan dia aja belum bisa naik mobil gitu ya. Tuban itu daerah mana tuh? Siapa yang kena? Di daerah saya, Pak. Tapi saya enggak. Wah, daerah Ya, kamu. Kamu kena juga, kena gusur juga? Enggak, Pak. Enggak. Beda kecamatan. Nah, bagi anak, misalkan orang tua ya Anda ada yang dapat rezeki nomplok seperti itu, nah, kalau Anda sebagai orang ekonomi, nah, saran Anda jangan beli langsung barang-barang konsumtif, mobil, apa, HP, segala macam yang memang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Nah, Anda kalau orang ekonomi, Pak, ini aku punya hitung-hitungan, Pak. Nih kalau ini kita depositkan sekian, kan bisa hitung dengan ini, sederhana sebenarnya, ini bermanfaat ini. Ya, kalau kita tabungkan sekian, kalau beli emas sekian, ya, kalau Bitcoin tadi sekian misalkan, ya, beli peralatan. Misalkan seperti Arya, ini manfaatnya bagus, bisa juga sederhana hitung-hitungannya, ya. Oke, yang kedua, next. Nah, coba kalau ini berapa nih? Jadi sebuah perusahaan dia baru mau buka ya, dan dia berkirakan 7 tahun yang akan datang dia memiliki keuntungan 250 juta. Ya. Jika asumsinya suku bunga 12%, maka 250 juta yang akan dia terima 7 tahun yang akan datang itu berapa sih sebenarnya? Coba silakan. Oke. Nah, itu ada yang salah tuh tadi hitungannya. Dia masih menggunakan diskon fakto. Ya, Sasha. Kamu Oh iya, Pak. kan? Nah, makanya nggak apa-apa. Nah, dengan ini jadi lebih baik Anda, oh iya saya ini nanti saya akan ingat gitu, oh ternyata. Nah, angka yang betul ada 113 juta sekian. Ya enggak? Coba perhatikan kalau yang lain, Pak saya belum dapat angka segitu, jangan malu-malu ya, silakan tanyakan sekarang ya. Saya tidak akan jawab, yang jawab nanti teman Anda sendiri yang udah betul. Anda menghitung ini menggunakan software di Excel kan, ya enggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah itu lebih mudah ya.
Ya kalau udah ada Excel ya. Tapi kan Anda tahu ya konsep perhitungan manualnya, paham kan? Yang tadi ya, 1 dibagi 1. Insya Allah paham, Oke. Pak. Ya, jangan kita meskipun Pak ngapain saya itu belajar manual, nanti kan saya kalau bekerja kan pakai Excel Pak. Belum tentu tiba-tiba Anda ditugaskan di Papua atau di daerah yang listriknya nyalanya seperti puasa sunnah Senin Kamis maksudnya ya. Nggak ada listrik, nggak ada apa ya, harus Anda bisa manual. Ya enggak, tetap kita harus bisa manual. Tapi saya tidak akan, karena konteksnya kita nggak belajar itu secara teoritis manual itu. Anda sudah belajar itu di mata kuliah lain. Jadi paham sudah ya? Nah, bagaimana kita menentukan tingkat suku bunga yang terbaik? Ya. Jadi opportunity cost of capital suku bunga diskon rate itu bagaimana cara memilihnya? Ya. Ada beberapa alternatif ya, ada beberapa alternatif yang bisa. Pertama, kita menggunakan the marginal cost of money ya. Ini biasanya ada 2 cara. Misalkan proyek usaha Anda ini dilakukan dengan modal pinjaman, maka suku bunga yang Anda gunakan itu diskon rate-nya atau opportunity cost of capital atau tadi I-nya ya, interest rate-nya itu adalah suku bunga yang Anda pinjaman. Tapi hati-hati Anda jangan terjebak pada pinjol ya, pinjaman online ya. Itu pinjaman online itu nggak masuk akal itu suku bunganya. Ya kalau peminjam ya sebaiknya yang paling aman minjam itu adalah minjam kepada saudara atau orang tua. Tapi taruhannya adalah tali silaturahmi. Kalau nggak bayar kan jadi boleh. Ya. Jadi kalau Anda pinjam ya ini. Ya. Tapi kalau proyek itu modal sendiri, nah salah satu indikator yang bisa jadi compare, misalnya Anda punya apa tadi ya, rezeki mendadak tadi ya, warisan atau apalah gitu ya. Anda pengen usaha, nah bagaimana menganalisis kelayakan usahanya? Itu dengan bunga deposito bank. Nah, Anda cari aja berapa. Karena itu yang menjadi indikator untuk menentukan layak atau tidak usaha Anda. Atau bisa juga tingkat keuntungan. Oh, saya ingin usaha, untung saya harus 30% untungnya. Kalau nggak 30% nggak layak. Nah, itu juga bisa. Ya, misalkan 20% pengennya. Boleh juga. Ya, tergantung apa asumsi Anda. Atau tingkat pengembalian terbaik dari proyek alternatif yang ada. Misalkan tadi ada ingin usaha bikin atau ada sebuah lahan lah ya, lahan misalkan ya, lahan bapak Anda punya, orang tua Anda punya lahan, dia punya 3 pilihan, apakah nanam kopi misalkan, atau nanam padi, atau nanam sawit misalkan ya. Ini nah gini, coba Anda dengarkan, saya tanya nih jawabannya ya. Kopi, padi, dan sawit. Nah, kopi ini tingkat pengembalian keuntungannya 20%. Sawit tingkat pengembaliannya 15%. Nah, dia ingin nanam padi, akhirnya apa? Pilihannya padi, ya, padi. Sedangkan tadi kopi 20%, sawit 15%. Kira-kira kalau dia nanam padi ini, suku bunga yang dia pakai berapa persen? Coba, ayo, berapa yuk kira-kira? Dia pakai berapa persen kira-kira? Harus lebih tinggi dari kopi, ya nggak sih, Pak? Iya berapa? Kopi tadi 10%, kopi 20%, sawit 15%. Kalau niat nanam padi maka suku bunga yang dipakainya berapa? Berapa yuk? Halo? Berapa? Maksudnya yang padi itu harus lebih tinggi gitu kalau misalnya mau nanam padi, Pak, apa gimana? Itu makanya yang nomor 3 nih, lihat nih tingkat pengembalian. Ini sebenarnya konsep opportunity cost ya.
Konsep opportunity cost. Ada 3 pilihan ya. Nanam padi. Dia apakah nanam kopi, padi atau sawit ya. Kalau nanam kopi tadi 20%, sawit 15%. Pilihannya adalah dia ingin nanam padi ya. Maka untuk menganalisis kelayakan padi ini, suku bunga yang dia pakai berapa persen? 30% ya Pak ya coba. 30%. Kenapa 30%? Karena padi itu kan udah masuk ke kebutuhan pokok kita kan Pak. Jadi Oke. returnnya Nah, lebih ini tinggi gitu. Oke, saya stop sini. Nah, ini Ayu dan teman-teman lain mungkin katanya belum paham. Nah, yang dipilih adalah pilihan yang terbaik, yang paling tinggi. Berarti untuk menganalisis proyek padi, yang dipakai adalah suku bunga kopi. Karena kopi pilihan yang paling tinggi, yuk gitu. Nah, ini juga misalkan Ayu nih punya 3 orang yang nembak Ayu gitu ya. Mau pilih yang mana? Ya enggak? Maka pilihan Ayu itu pasti orang yang paling the best of the best, ya enggak? Gitu. Nah, salah satunya compare-nya adalah yang paling baik gitu. Paham yuk? Paham Pak. Jadi pilihannya adalah membandingkan dengan tingkat bunga 20% kopi tadi. Ya. Jadi gitu. Ya, jadi ini banyak pilihan. Nah, indikatornya untuk kelayakan usaha Anda udah paham ya, NPV, BCR, IRR dan lain-lain. Kalau NPV itu layak jika dia lebih besar atau sama dengan 0. Artinya positif ya. Kalau benefit cost ratio dia baru layak kalau lebih besar atau sama dengan 1 ya. Kalau IRR dia layak jika dibandingkan dengan diskon rate. Ya, misalkan tadi kopi tadi, padi tadi, dia akan layak nanam padi jika IRR-nya lebih besar dari 20%. Ya. Nah, ini rumusnya ya, kalau NPV ini ada rumusnya, tapi Anda udah lebih canggih sekarang, Anda menggunakan software ya. Ini gross BC itu adalah benefit dibagi dengan cost atau inflow biasanya dibandingkan dengan outflow ya. Ya. Nah, kalau net BC, nah ini nanti Anda pasti akan kebingungan nih. Bagaimana perbandingan antara benefit cost NPV positif sebenarnya ya. Karena ini kan NPV ya. Ini NPV yang lebih besar dari 0 dibagi dengan NPV yang lebih kecil dari 0 nantinya. Ya, jadi positif dan negatif. Kalau IRR ini rumusnya ya, tapi Anda juga bisa menggunakan rumus ini menggunakan Excel. Namun ini ada rumus manualnya. Nah, sekarang supaya kita untuk latihan kembali dan mengingat lagi dalam manajemen keuangan, silahkan Anda ketik ini dan coba dulu diisi kira-kira dengan menggunakan Excel. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan. Jadi ada sebuah simulasi usaha penanaman kayu ya. Ini ada inflow-nya, ada outflow-nya. Inflow-nya rupanya ada hasil hutan non kayu dan ada hasil hutan. Jadi kayu ini ketika ditanam baru umur 6 tahun bisa dipanen ya. Tapi setiap tahunnya mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga ada jasa hutannya, jasa hutan lingkungan lain yang bisa dirasakan ya. Nah, ini yang kalau kita belajar teknik valuasi kemarin kan bisa juga dihitung tuh jasa-jasa hutannya. Kemudian diskon faktornya 10%, bagaimana nanti Anda bisa kali diskon faktornya PV inflow ya. Terus outflow-nya biaya investasi operasional, biaya lain-lainnya. Kalau nanti di konsep sumber daya, biaya outflow ini juga bisa masuk misalkan biaya eksternalitas dan lain-lain. Ya. Nanti net cash itu adalah pengurangan inflow dan outflow. PV net cash-nya nanti net cash dikali dengan diskon faktor. Coba Anda coba dulu ditulis, dihitung, nanti kita kerjakan sama-sama. Oke, good. Oh ini ya keterangan sebelahnya belum ditulis ya. Apa sih, saya juga lupa tuh. Nah, tadi apa tuh? PP sudah, apalagi coba ditulis. Oke. Oke, apa-apa ya dia. Saya sebenarnya kenapa tidak akan menjelaskan ini detail, Anda sudah pelajari Anda di mata kuliah yang lain ya.
Oke, NPV-nya 19, sekian. Oke. Ada yang beda, yang sama? Oke ya. Coba di close lagi, Fik. Coba 19,1930 ya. Coba di share screen-nya di stop, Fikri. Nah, saya tunjukkan lagi ya. Apa tadi udah ada. Nanti habis itu nanti siap-siap, Fik. Nanti balik lagi nanti. Coba lihat. Nah, tapi NPV-nya belum ada sebenarnya karena kamu sudah totalnya ya. Jadi gini teman-teman ya. Nah nih sambil mengecek cross check apa yang Anda ya. Nah pertama total inflow itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari hasil hutan kayu dan non kayu ya. 10 tambah 0 35 45 ya, ini cukup besar 170 karena pada tahun ke-6 itu kayunya udah bisa dipanen ya. Diskon faktor ya, memang mungkin Anda ada tadi Fikri nggak nulis ini ya, tapi rumusnya adalah diskon faktor ini gimana Pak? Ya, rumusnya tadi sebenarnya, tapi supaya ini saya tulis di sini aja deh. Kayak mana ya supaya bisa nulis? Oh kayak ini. Tunggu. Di Excel. Kok nggak muncul atasnya? Pakai pointer aja deh, pen. Nah, rumusnya untuk di sini adalah 1 dibagi ya, dalam kurung tadi ya diskon faktor itu 1 ditambah ya 0,1 dipangkat dengan pangkatnya yang ini nih, makanya 0, 1, 2, 3, 4, 6 ini perlu ditulis nih. Pangkat 0. Anda jangan ditulis 0, tapi kalau bisa ditaruh kursornya. Sehingga nanti ketika ditarik ke sini, seret, dia otomatis yang berubah itu pangkatnya aja. Ya, paham? Nah, selanjutnya, ya, present value-nya ya kita kalikan. Ya, kita kalikan antara total inflow dengan diskon faktor. Itu adalah present value-nya. 35 kali 0,91, yang ini 45 kali 0,84 ya. Ditaruh aja selnya sehingga kita bisa langsung di sort ke sana. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan untuk yang di sini dulu? Nah, selanjutnya konsepnya sama untuk yang outflow ya, outflow sama seperti tadi ya. Nah, present value-nya kita pakai yang diskon faktor ini aja di short nantinya, dikalikan dengan yang sudah dihitung di atas ya, di short dikali dengan 0 dengan diskon faktor 10%, berarti kalau PV-nya sekian. Nah, sehingga kalau net cash ini pengurangan inflow dan outflow tanpa menggunakan diskon faktor. Berarti yang total inflow dikurangi dengan total outflow yang net cash ini. Ya. Nah, kalau present value net cash itu yang dikurangi yang sudah menggunakan diskon faktornya. Berarti ini dikurangi dengan ini. Ini dikurangi dengan ini ya, hingga dapat 18 sekian. Oke, sampai di sini paham? Paham, Mbak. Coba dibuat dulu. Ya, tadi Fikri mungkin coba dibuat dulu seperti ini, Fik. Baik, siap, Pak. Nah, habis itu saya minta kamu untuk present lagi. Sorry. Ini saya masih ini enggak? Masih share screen enggak? Oh, masih. Selanjutnya, nah, kalau sudah Anda hitung tadi NPV, sebenarnya si Fikri udah betul ya, tapi dia langsung saja, tapi prosesnya perlu kita tahu semua. Sekarang yang belum adalah gross benefit cost ratio dan net benefit cost ratio ya.
Caranya saya ulangi lagi, coba nanti saya diulangi lagi ya. Nah, kalau yang gross itu adalah dibagi yang inflow PV, yang PV yang ini ya, dibagi, kalau gross ya, coba perhatikan ya. Gross itu ini aja nih, total ini di total ya, present value total inflow dibagi total dari present value total outflow. Nah, itu yang gross. Kalau yang net, ingat, nah ini ya. Kalau yang net, coba lihat tadi, net mana rumusnya. Nah, berarti NPV ya, NPV berarti sudah PV net cash-nya ya. Yang positif di jumlah dari ini dikurangi dengan ini. Nanti kita lihat dulu. Coba Anda hitung dulu deh. Nanti akan saya tunjukkan Excel-nya. Sudah ada yang dapat ini belum? Tadi Fikri udah dapat angka ini belum? Untuk yang 19,3 sudah, Pak. Sudah. Coba yang gross BC, sebenarnya gross BCR, BC rasio ya. Net benefit cost ratio, coba gross dan netnya udah belum? Belum, Pak. Coba hitung dulu, kita tunggu ya, biar nanti bisa kita lihat. Teman-teman yang belum, Pak, saya belum paham, Pak, belum ngerti, Pak, ngasih tahu ya. Karena ini nanti bisa jadi ada keluar di UTS ya, dan cukup besar kalau nilainya kayak seperti ini hitungannya. Nah, saya tidak ingin nanti Anda nggak bisa menjawab ya. Nanti konsekuensinya nanti nilai juga kan ya. Tapi bukan itu, saya ingin Anda paham. Dan sebenarnya ini bukan satu hal yang baru bagi Anda karena Anda sudah pernah mempelajari ini juga. Sekarang coba ketik net apa dulu, gross dulu, coba di bawah NPV-nya, di bawah NPV, buka tulisannya nggak ada. Ini sebenarnya ya. Kenapa kata saya Anda jangan, generasi milenial sekarang itu terlalu menggampangkan. Apa ada Excel, Pak, ada kalkulator. Anda tuh males belajar teori hitung-hitungannya, terbukti kan, jadinya bingung. Saya kasih dua contoh ini aja. Nah, gross BC itu adalah rumusnya benefit dibagi dengan cost yang sudah di diskon faktor. Berarti coba sama dengan sum, ketik sum. Karena dua ini nggak ada di dalam kurung. Kamu sort yang sudah di diskon faktor inflow-nya. Berarti dari C ke situ sampai I. Nah, tutup kurung dibagi sum. Ya, sama outflow yang sudah di diskon faktor. Coba. Oke. Tutup kurung dulu. Iya saja deh, udah. Tutup kurung dulu. Nah, oke. Nah, dibuat satu aja dua belakang koma aja biar enak lihat. Apa ini bukannya yang net ya, Pak ya? Bukannya kalau yang pakai yang belum di diskon faktor ya, Pak? Coba lihat dulu ya. Nah, saya juga coba dulu deh, net, coba tulis dulu net, nanti kita lihat di akhir biar sekalian. Net benefit cost. Nah, semuanya udah di diskon faktor ya, cuman perbedaannya pembaginya. Nah, ini. Kalau net BC rasio itu adalah pembagian NPV positif dibagi dengan NPV negatif. Coba yang mana? Nah, kamu karena nggak menghitung tadi awal itu udah tuh. Coba di bawahnya itu sama dengan NPV positif yang mana? Sum, coba sum.
dalam kurung NPV positif. Nah, itu betul. 11 sampai 6 itu di short, tutup kurung, dibagi, nah yang negatifnya di sum. Nah, karena NPV itu net itu harus positif, coba ditambah negatif di rumusnya dimanapun, di situ boleh. Nah, coba kita lihat sama nggak hasilnya. Coba di stop share. Di itu aja dikurangi aja jadi 2 belakang koma 2 dua-duanya 1,0. Coba stop share ya 108 dan 10. Nah, ini karena sudah ada Fikri nanti Anda kalau nggak sama nggak? Sama, Pak. Nah, itu ya. Berarti betul tadi perhitungan kita Fik ya. Ini sudah oke ya. Nah, selanjutnya IRR coba cari. Nah, sebelum itu begini, coba ya, saya kasih tahu dulu caranya. Mungkin nanti tapi pakai Excel Anda gampang ya. IRR itu sebenarnya cara manualnya rumusnya adalah ini ya. Diskon faktor yang positif dan negatif. Pertama kita lihat berapa PV-nya. Net cash-nya kita copy transpose seperti ini, Nah, ini yang manfaat bersih. Nah, kita memang harus uji coba ini. Ini yang sulitannya ya. Kita harus tahu sekarang diskon faktor yang 10% berapa dikalikan. Nah, totalnya 19,3 tadi sudah. Nah, sekarang kita harus tahu berapa yang mendekati 0 dan berapa yang negatif ya. Setelah dicoba-coba langsung ketemu 15 misalnya. Pak, kenapa 15? Sebenarnya ini prosesnya panjang, coba-coba ya. 15 itu 0,66 jumlah NPV-nya. Dan kalau yang 16 itu udah negatif, berarti diskon faktor itu antara 15 dan 16, artinya 15, nah rumusnya adalah akhirnya 15 ya, ditambah rumusnya 0,66 ini terus dikali dengan 16 dikurangi 15, hasilnya ini. Namun nggak usah pakai ini, tapi langsung jadi pakai rumus di Excel. Oke, silakan Fik, cari IRR-nya menggunakan Excel kamu. Saya stop share. Baik, Pak. Saya share screen ya, Pak. Ya, oke, silakan saya screen ya. Bagaimana mencari IRR-nya? Pakai cara yang manual tadi atau yang langsung aja lah, yang manual kelamaan. Teman-teman tadi ada kesalahan, perhatikan tadi. Fikri, kamu ada kesalahan di awal, kenapa salahnya Fik? Karena yang saya IRR kan yang sudah net cash, Pak. Nah, teman-teman jangan sampai Anda salah ketika IRR, Anda shortnya itu adalah NPV net cash-nya, karena itu sudah dikalikan dengan 10%. Betul nggak? Jadi nanti IRR sama dengan yang Anda short itu adalah NPV PV cash yang belum dihitung dengan 10%-nya. Jadi inflow dikurangi outflow yang belum dikalikan dengan diskon faktor. Ya. Paham? Nah, sampai di sini ada yang bertanya, silakan ya. Nah, enaknya karena kalau masih ada yang belum paham dan nggak ngerti nanti di kuliah ini, ada perwakilannya nih Fikri ya. Siap-siap nanti Fikri nanti jelasin ke teman-temannya ya. Excel-nya ada persis ini sudah dengan Fikri ya. Yang mau bagi-bagi filenya nanti silakan Fikri untuk memberikan informasinya. Oke, baik. Terima kasih Fik. Silakan di stop share. Silakan nanti Fikri jadi tempat bertanya teman-teman lain kalau yang nggak paham.
Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya apa sih konsep yang ingin disampaikan di sini adalah ini sebenarnya menjadi salah satu contoh kita untuk memvaluasi sumber daya alam apakah layak atau tidak. Ya, PR kita ya supaya orang sadar ingin melindungi alam supaya ini layak adalah bagaimana kita meningkatkan inflow-nya, ya enggak? Alam kalau dibiarkan mungkin inflow-nya nol, nggak dapat gitu ya. Tapi kalau kita hitung rupanya tadi Putu air terjunnya dibiarkan dengan alami, itu nilainya akan tinggi karena airnya bersih. Apa manfaatnya? Jadi sumber minum orang, di sana mungkin ada hewan-hewan yang hidup di sana juga sebagai pengendali banjir, sebagai juga sumber air ketika kemarau. Nah, inflow yang itu tuh harus dihitung nantinya agar sumber terjun air Putu itu tetap bisa dipertahankan. Ya enggak? Kalau orang berpikir, itu air terjun Putu itu kita bikin aja lapangan golf kayaknya bagus tuh. Ya enggak? Tapi kan manfaatnya hanya 1-2 tahun. Ya. Nah, supaya tadi pembertahan itu layak, maka PR kita memperbanyak inflow ini. Makanya tadi teknik perhitungan yang kemarin saya ajarkan itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai sumber daya alam agar ketika orang ingin memperhitungkan kelayakan proyeknya, diharapkan nanti dia akan layak. Mungkin nanti diskon faktor, berapapun diskon faktornya nanti dia IRR-nya akan tinggi. Paham semua? Itu sebenarnya falsafah yang ingin kita ajarkan dalam pertemuan hari ini. Ya. Nah, sumbernya nanti Anda bisa hitung di sini. Ya. Nah, terakhir rekan-rekan sekalian, ya. Oke, saya terakhir beri kesempatan ada ingin bertanya lagi nggak hitung-hitungan ini? Nah, karena mungkin waktu kita juga terbatas, silahkan nanti Fikri untuk menjelaskan ya. Bersedia ya Fikri ya, kalau ada teman bertanya ya. Atau kalau dia mau bagi share PPT apa Excel dia tadi, mangga silahkan teman-teman. Karena sama persis kok hasilnya. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu dengan dari yang sebelumnya, kita harus ada kuis, salah satu komponen penilaiannya. Silakan, ini masih ada waktu ya, sampai jam 4:30 ya. Anda kerjakan ini, ditulis, nanti difoto, terus dibuat di Word nantinya, atau bisa di PDF-kan, dikumpulkan ke link ini, PB Link Kuis 1 SDA, batas waktunya sampai 4:30 berarti Anda pada hari ini ya. Silahkan, mungkin nanti file ini akan saya kirim, tapi sebelum itu mungkin karena nanti ada jedanya, ada bisa screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Ya. Ini mulai dari tugas-tugas sebelumnya ya, terus beberapa file sebelumnya. Terus juga ada 4 dan 5 itu bahan kuliah dari saya ya. Yang kelima itu yang tadi yang gampang satu itu ya. Oke, sudah? Baik, kalau sudah kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Namun sebelum itu saya ingin coba, tolong tadi PJ kelas kita siapa ya? Tolong di screenshot nanti kirim ke saya. Saya ingin ngecek presensi Anda. Coba, tapi sebenarnya hadir semua tadi saya lihat ya. Mudah-mudahan saya tidak akan ngecek satu-satu. Saya hanya ngecek siapa yang belum isi presensi aja. Jangan sampai Anda lupa isi presensi.